Di setiap perayaan hari besar, seperti pada perayaan Tahun Baru atau bulan suci Ramadan, bahkan pernikahan, tidak lengkap rasanya tanpa adanya petasan atau kembang api. Seperti aku tanpa kamu, bagaikan motor tanpa roda. Sejarah petasan bermula dari Tiongkok pada abad ke-9, yaitu pada saat dinasti Sung berkuasa pada tahun 960 sampai dengan 1279. Litian yang tinggal di provinsi Hunan yang berprofesi sebagai juru masak secara tidak sengaja mencampur 3 bahan bubuk hitam, yaitu garam bitter atau kalium nitrat, belerang atau sulfur, dan arang-arang sisa kayu bakar yang ada di dapurnya. Nah, teman-teman, ternyata dari pencampuran 3 bahan tersebut mudah sekali terbakar. Sehingga Litian mempunyai sebuah ide. Litian pun memasukkan 3 bahan tersebut ke dalam potongan bambu dan melemparkannya ke dalam tungku, dan terjadilah sebuah ledakan, teman-teman. Dalam kebudayaan Cina, petasan juga digunakan untuk mengusir roh jahat dan makhluk gunung yang bernama Nian. Nah, buat teman-teman yang suka pergi ke pesta sendirian, hati-hati ya, karena di malam-malam suka ada roh-roh jahat yang suka mengganggu. Jadi buat kalian yang masih jomblo, mending di rumah saja kalau ke pesta tanpa ada teman. Setiap tanggal 18 April diperingati sebagai hari petasan. Pada hari itu, masyarakat Cina juga melakukan sebuah ritual persembahan untuk arwah Litian. Sejak pertama kali ditemukan, petasan belum dikenal masyarakat dunia. Hingga pada tahun 1292, Marco Polo membawa petasan ke Italia. Dan tak butuh waktu lama, petasan jadi sangat populer di Italia. Itu terbukti di setiap perayaan pesta selalu ada yang namanya petasan. Oleh sebab itu pula, Italia menjadi negara pertama yang memproduksi petasan dan kembang api. Perkembangan petasan semakin luas di Eropa dan menjadi hiburan favorit Ratu Elizabeth pertama. Di Indonesia sendiri, petasan diperkenalkan oleh pedagang Cina yang datang ke Nusantara untuk berdagang. Akan tetapi, perkembangan petasan di Indonesia tidak berjalan mulus. Karena pada saat itu VOC melarang beredarnya petasan di masyarakat. Karena mereka jadi tidak tahu mana suara tembakan dan mana suara petasan. Tapi bagus juga ya, pada saat itu petasan bisa digunakan untuk menakut-nakuti penjajah pada masa itu tentunya. Dan seiring perkembangan zaman, petasan begitu banyak varian dan warna-warnanya pun bermacam-macam. Bahkan kembang api modern bentuknya sangat beragam dan sangat menarik untuk kita nikmati, teman-teman. Buat teman-teman yang suka kembang api dan ingin menjadi ahli kembang api, tetap semangat belajar ya, jangan pernah menyerah. Dan buat adik-adik yang masih kecil, nggak boleh ya main petasan, itu berbahaya. Karena di Indonesia sendiri petasan sangat dilarang untuk digunakan oleh orang umum, apalagi anak-anak. Nah teman-teman, itulah sedikit kisah tentang kembang api yang saya ketahui, dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like. Jika tidak suka, silahkan di-unlike saja. Tetap semangat dan istiqomah, jangan lupa bersedekah agar hidup semakin berkah.